Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau bahas another materi tentang ekonomi syariah ya. Cuman sekarang pembahasan kita itu adalah tentang uang dan mata uang. Nah, coba uang sama mata uang tuh bedanya apa? Jadi ya, kalau uang itu alat transaksi, kalau mata uang adalah jenisnya gitu. Contoh kayak rupiah, jenis uang yang dipakai suatu negara. Iya deh, kalau nggak salah itu artinya. Nah, jadi kalau salah ya silahkan dibenerin aja ya. Nah, terus apa sih syarat dari uang gitu kan? Syarat dari uang tuh kalau secara psikologisnya mampu memberikan rasa puas gitu, kayak ya ampun aku punya uang gitu. Itu secara psikologis ya. Nah, kalau untuk materialnya sendiri, yang pertama tuh harus tahan lama, ya kan? Contoh kayak uang kita nih, uang kertas yang sekarang kita pakai, meskipun dia uang kertas, tapi kan kalau kecuci nggak rusak gitu. Ya paling lecek dikit, tapi nggak sampai yang rusak atau sobek. Beda sama kertas-kertas yang mungkin suka kayak ketinggalan di saku gitu kan. Kertas buku itu kan kalau kecuci pasti kayak jadi langsung jadi bubur gitu kan, bubur kertas yang remuk. Nah, yang kedua mudah dibagi-bagi. Nah, mudah dibagi-bagi ini nanti akan nyambung sama syarat selanjutnya, yaitu ada banyak nominal gitu. Jadi kalau misalnya kita ngasih uang 100.000 untuk beli barang yang cuma 10.000, kan kita bisa ambil kembalian lagi 90.000 itu gitu. Jadi mudah dibagi-bagi. Yang kedua mudah dibawa gitu, jadi nggak sulit. Yang selanjutnya nilainya stabil. Nah, jumlahnya tidak berlebihan gitu. Biar apa sih, kenapa nggak boleh berlebihan? Ya takut aja kalau misal ada pencurian gimana gitu. Uang yang terlalu banyak juga dan mengendap gitu kan, jadinya uang nggak mengalir, sirkulasi ekonomi negaranya juga nggak berjalan dengan baik gitu. Nah, fungsi dari uang sendiri yaitu sebagai ukuran harga, kedua sebagai alat tukar. Itu wajar ya, kayak misal kita mau beli kerudung nih, harganya 15.000, kita kasih 15.000, terus kita dapat kerudungnya, itu sebagai alat tukar. Yang kedua media penyimpanan, jadi kayak nabung. Nah, yang terakhir ada alat penunda pembayaran. Ini contohnya kayak kita beli kerudung, uangnya kurang gitu kan, kerudung 15.000, ternyata punya 5.000 doang, jadi kurang 10.000 kan. Nah, 10.000 ini suatu saat nanti gitu, setelah hari kesepakatan, misalnya kayak 2 hari lagi ya gitu, aku bayar 2 hari lagi yang 10.000, itu tuh nilainya masih sama gitu. Selanjutnya nih, klasifikasi uang tuh apa aja sih gitu. Dari waktu ke waktu jumlah alat tukar yang dipakai manusia itu kan berubah. Pertama ada uang barang. Uang barang tuh biasanya kayak barter gitu. Zaman barter tuh misalnya kambing ditukar sama ikan, atau kambing ditukar sama beras kan itu. Yang kedua uang logam gitu, karena merasa nggak apple to apple nih sama yang ditukerin gitu, dan belum tentu juga barang A itu aku butuh loh gitu, jadi kayak susah untuk bertransaksi, akhirnya dibentuklah uang logam. Nah, uang logam tuh dirasa nggak efisien karena kalau bawanya terlalu banyak atau di kantong gitu kan suka berat ya, akhirnya dibuatlah uang kertas. Nah, ketika uang kertas ini kita rasa, orang-orang zaman sekarang merasa, oh ini kurang efisien loh itu, apalagi kalau harus bawa dengan jumlah yang banyak, itu kan sangat-sangat riskan ya, akhirnya dibentuklah uang giral atau uang yang ada di bank gitu. Jadi uangnya ada tapi nggak ada secara harfiah yang di dompet gitu loh, biasanya berbentuk kartu gitu. Nah, perbedaan uang di ekonomi kapitalis sama ekonomi Islam tuh apa sih gitu. Pertama, fungsi uang itu kalau di ekonomi kapitalis, money demand for transaction, yaitu untuk transaksi. Kedua, for preparation atau
untuk jaga-jaga gitu, takut-takut nih ada sesuatu atau hal-hal tertentu yang butuh uang banyak gitu buat jaga-jaga. Yang ketiga adalah money demand for speculation. Nah, hal ini tuh yang membedakan gitu. Di ekonomi Islam itu yang namanya uang itu enggak untuk spekulasi, tidak untuk dibeli atau diperjualbelikan gitu. Nah, sementara untuk ekonomi kapitalis, uang tuh bisa diperjualbelikan loh gitu. Jadi kayak misalnya kita nyimpen dolar, nanti ketika dolarnya naik, kita tukerin uang dolarnya. Nanti ketika dolarnya harganya lagi turun, kita beli lagi dolar-dolar gitu. Nah, itu tuh nggak boleh dalam Islam ya. Itu aja materinya sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya kalau ada yang mau benerin juga boleh, silahkan komentar aja. Terima kasih ya.